Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 21 Maret 2022 hari Senin ya. Jadi seperti biasanya, saya bahasnya totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua ya. 8 saham, bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yaitu ADMR, Adaro, Telkom, NATO, SMMT, Inco, Amar, dan Harum ya. Itu bagian pertama. Bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ITMG. Waktunya sekarang jamnya jam 1:02 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih sesi 1 break ya. Tujuannya saya bahas pada waktu sesi 1 break supaya nanti kalau menjelang closing ya, kalau misalnya masih bagus, Anda ada keputusan untuk buy ya sesuai dengan pembahasan yang ada di video. Kalau misalnya masih bagus sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bahas ya seperti itu ya. Jadi setelah saya bikin videonya, saya upload ke YouTube, jadi Anda punya kesempatan untuk nonton dan membuat keputusan. Kalau misalnya jelek ya kan saya sudah sebutkan turun di bawahnya ini sell dulu ya, jual dulu seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Saya mulai langsung dengan ITMG. Jadi ITMG di sini sudah saya bantu area buy on weakness-nya. Kalau misalnya sebelumnya ketinggalan, kalau misalnya mau buy, tunggu di 3 area ya. Ini saya kotak ini 3 ini ya. Dan ini yang kena yang kedua sekarang ya. Memang yang di sini sebelumnya sempat kena naik ke atas ya. Tapi saya sebutnya belinya biasanya ya kalau rebound konfirmasinya itu kalau menjelang penutupan, karena di sini dia menjelang penutupan sudah gagal bertahan di atas 7750. Jadi ya pada baiknya jangan beli dulu. Nah, di sini dia sudah berhasil rebound naik ke atas 26.000 ya. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk mau kalau yang mau buyback silakan buy ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini yang sudah buy pasang aja trading stopnya terdekatnya 26.000, maksimum stop lossnya di 25.500. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari ini di 2700, yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan. Naik ke atas 27750 tambah lagi. Target berikutnya di 29.000 dan 30.500 ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada kemungkinan masih bisa naik lagi, mungkin karena sentimen dividen ya mungkin ya. Tapi ini saya terus terang aja belum cek beritanya ya, apakah cum date-nya dalam waktu dekat ini atau gimana. Nanti yang sudah tahu tanggal berapa cum date dividennya ya silakan share di kolom chat ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya bahasnya berdasarkan pergerakan harganya, fokus saya di sana. Jadi bukan fokus ke beritanya atau aksi korporasi enggak ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 26.000 menurut saya masih bagus. Ini rebound ada kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kalau naik kita tambah lagi atau istilahnya average up ya seperti itu ya. Jangan lupa juga pasang trading stop dan stop loss. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya garis-garisnya untuk pemasangan trading stop dan stop loss seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya, masih cukup bagus di TMG. Berikutnya Indi. Indi di sini sudah saya gambarkan. Kalau mau buy weakness tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2250. Selama dia belum berhasil naik ke atas 2250, menurut saya jangan buy dulu ya, tunggu aja ya. Gitu ya. Jadi kalau buy on weakness itu bukan berarti turun di bawahnya langsung buy, enggak. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound ke atasnya. Mungkin ada yang protes, loh Pak Sunar kalau beli sekarang kan enak, dapatnya harganya lebih murah. Prinsipnya saya itu bukan dapat harga murah atau enggaknya ya. Saya konsepnya fokus di pergerakan harganya support resistance. Kalau dia masih turun di bawah support tertentu, kalau kita mau buy on weakness, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Kalau belum naik ke atasnya itu terus terang aja kalau kita bicara mengenai trading ya, itu menimbang antara resiko dan rewardnya ya. Jadi di bawah harga berapa itu, di bawah harga tertentu dia resikonya lebih besar daripada rewardnya. Jadi kita tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas. Bukan berarti saya nyarankan belinya di pucuk, enggak ya. Kalau saya nyarankan belinya di pucuk, saya ngomongnya seperti ini. Jangan buy sekarang, buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3120, breakout higher high ya. Ya itu mungkin saya salah ya, mungkin bilangnya belinya di pucuk. Tapi kalau kita lihat kalau dia naik ke atas pun itu kalau kita bilang pucuknya ya enggak. Kalau dia breakout lagi ke atas dia masih bisa naik lagi ya seperti itu. Di sini kesempatan buy weakness tunggu naik ke atas 2250. Yang sudah punya atau belum pasang trading stop atau stop loss sebelumnya pasang aja di 2100, maksimum di 2000 ya seperti itu ya. Jangan biarkan Anda hold ya. Kalau dia turun di bawah 2000 lebih baik menurut saya sih jual dulu semuanya untuk India seperti itu. Tapi ada kemungkinan masih bisa rebound lagi, mungkin aja nanti sentimen dividen ya, saya nggak tahu ya. Silakan cek jadwal dividennya, apakah bagi atau enggaknya, kapan baginya, dan berapa. Saya nggak baca beritanya, yang tahu silakan tulis di kolom komentar seperti itu ya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan di aksi korporasi atau beritanya. Bukan berarti mereka nggak penting ya, jangan salah paham.
Jadi saya fokusnya di support resistennya untuk pergerakan harganya sudah ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalnya Anda penganut dari berita atau penganut foreignomologi atau brokermologi atau foreignomologi dan lain-lainnya, bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya. Saya fokusnya di support resisten terdekatnya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk IATA. Jadi yang belum tahu mengenai IATA, dia sudah ganti nama dan ganti bisnis ya, seperti itu ya. Jadi bukan IATA yang dulu lagi. Jadi di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan di 160 ya. Tunggu saja di sana kalau yang mau buy on weakness. Jadi kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya. Jadi seperti sebelumnya di sini ya. Tunggu aja di situ. Atau kalau mau buy hasil higher, mau buy sekarang sebenarnya boleh karena ini sudah saya gambarkan tengah-tengahnya 188. Naik ke atas 188 silakan buy, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 dia breakout silakan tambah lagi atau pakai acuan high-nya di sini 234. Target berikutnya masih bisa ke 285 begitu ya. Jadi memang ini uptrend-nya masih cukup bagus. Fluktuasinya memang lumayan tinggi ya. Dalam arti seperti ini ya, volumenya seringkali tenggelam ya. Jadi kalau ini seperti ini ya, contohnya naik tinggi, berikutnya volumenya tenggelam seperti itu ya. Nah, strateginya seperti itu. Ya kita banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Takutnya seperti ini ya, kalau volumenya seringkali tenggelam, ya kan, fluktuasinya tinggi, takutnya kalau Anda beli lagi average up ya, nanti nyangkut istilahnya ya, nggak bisa jual. Jual pun bisa ya, tapi nggak laku karena ada yang jual lebih rendah lagi. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu untuk IATA ya. Intinya selama bertahan di atas 160 dia masih cukup bagus. Kalaupun dia turun di bawah 160 lebih baik jual dulu semuanya. Memang di sini Pak Sunar, ini sebelumnya kan turun di bawah 160, nggak lama kan dia naik lagi. Iya kalau naik lagi, kalau turun lagi. Nah ini gambarnya saya gambarkan di 160 karena itu acuan terakhir 160 dia sudah masih bertahan di atasnya ya. Tapi kalau turun lagi karena saya jual dulu semuanya. Kalau dia berhasil naik lagi barusan kita buyback ya seperti itu. Karena di saham itu terus terang aja antara beli dan jual. Yang susah itu adalah jual saham, bukan beli saham. Kalau beli itu gampang, tinggal satu level di atasnya kita buy. Kalaupun arah berminggu-minggu nanti pasti ada kesempatan koreksi ya. Walaupun 1 bulan arah terus ya. Pasti ada koreksinya seperti itu. Itu ada kesempatan buy kalau uptrendnya masih bagus. Tapi kalau ada jual itu yang paling susah karena belum tentu laku ya sesuai dengan target price Anda. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa pasang belum tentu laku. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan istilahnya jangan bahasa Jawanya itu jangan eman-eman atau sayang ya. Sayang pas Sunar saya lepas nanti naik lagi. Iya kalau naik lagi. Kalau turun Anda malah rugi atau profit yang sudah dapat hilang ya. Karena kalau dia turun koreksi misalnya ya, berhasil rebound lagi, kita masih bisa buyback ya seperti itu. Walaupun arah Pak Sunar, tapi pasti ada kesempatan ya. Seperti itu. Kalau nggak ada kesempatan gimana? Ya pilih saham yang lainnya, kan banyak saham ya, nggak cuma itu doang ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke berikutnya CMNT. Ini sudah saya sebutkan ya. Area buy and sudah saya sebutkan lama 1070. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sih profitnya lumayan ya, luar biasa seperti itu ya. Ya bukan karena saya membanggakan diri sendiri enggak ya. Ini kan ada jejaknya. Ini sebelumnya saya sudah sarankan buy and 1070 ke atas buy. Nah ini kan sudah kena kan 1070 ke atas buy. Nah kalau kita ikutin ya belinya bertahap ya, profitnya lumayan sampai 1165 di sini ya. Turun lagi nih, rebound lagi, buyback ya, buy on weakness ya lumayan. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak, jangan salah paham. Karena sebelumnya yang tidak mengenal channel saya ya, dia bilangnya, Pak Sunar, yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik, bahas yang belum naik dong supaya kita bisa profit. Loh, sebenarnya sudah. Karena ini area waktu dia ketinggalan pun saya sudah sebutkan yang belum punya, tunggu aja buy on weakness ya di area 1070. Buktinya sebelumnya sudah saya gambarkan di sini. Ini harusnya kena ya. Begitu ya. Saya gambarkan lagi. Saya kotakin ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di 1070. Tapi kalau nggak dikasih seperti kondisi saat ini ya, dia naik ke atas 1125, yang mau buy high sell higher ya silakan seperti itu ya. Naik ke atas 1125, ya ini kan sudah di atasnya. Mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya di 1165. Target price itu bukan berarti kalau sudah sampai atau melewati kita langsung jual, enggak ya. Kita pasang trading stop. Jadi misalnya garis saya kan di 1165. Ya pasangnya mungkin beberapa titik sebelum di bawahnya ya gitu ya. Jadi kalau dia sudah naik, kalau dia gagal di sanalah kesempatan kita untuk jual ya. Kurang lebih seperti itu untuk CMNT. Oke, BCAP dicek ya apakah ada aksi korporasi ya. Kalau di sini memang sideways-nya di atas area buy and weakness di 198 ya, tapi belum dikasih. Tapi di sini sudah saya bahas juga
Kalau mau beli ya bertahap aja 240 ke atas buy, 260 ke atas buy ya. Banyak bertahap. Memang kalau kita lihat di sini memang konsolidasi, tapi yang penting di sini jangan terlalu agresif ya. Volumenya rendah di sini ya. Walaupun hari ini volumenya naik meningkat, tapi sebelumnya rata-rata 5 harinya masih rendah ya. Jadi kalau beli jangan terlalu agresif, sedikit aja. Memang ini konsolidasi ya, sideways ya di atas ya. Nah kalau buy sekarang itu potensialnya kalau dia breakout ke atas dia masih bisa higher high lagi, karena sebelumnya dia kalau breakout hari ini dia masih bisa higher high lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya kalau dia breakout ke atas 3418 ya. Di sini swing hanya di 318 ya di tanggal 24 Februari ya. Itu target price-nya masih bisa ke 400. Dicek ya apakah ada aksi korporasi pembagian dividen atau right issue lagi, saya nggak tahu ya, silakan dicek. Tapi bahasanya di sini kalau dia selama bertahan di atas 200 ya dia masih cukup bagus ya, atas 198 garis saya ya. Kalau dia turun di bawah 198, menurut saya lebih baik jual dulu semua ya. Saatnya kita menyanyikan lagu Let It Go ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Berikutnya KPIG. Kalau dia ini sebenarnya untuk KPIG sudah pernah saya bahas ya, buy weakness areanya di 103. Yang ngikutin channel saya itu biasanya kebanyakan profit sih setahu saya. Walaupun loss juga loss-nya terukur ya, karena sudah saya bagikan trading stop-nya di mana, stop loss-nya di mana. Ini kalau naik ke atas 103 boleh buy. Nah, sebelumnya gagal Mas Sunar ya. Kalau sudah naik jangan lupa pasang trading stop ya. Mudahnya seperti itu. Ya kan? Nah, ini naik lagi ke atas 103, boleh beli nggak Mas Sunar? Boleh ya, terus terang aja boleh. Pasang stop loss-nya di 103 dan di swing low-nya di sini ya 98 atau maksimum di 89. Memang fluktuasinya tinggi. Volumenya masih di bawah rata-rata 5 hari. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Volume itu biasanya untuk konfirmasi ya. Kalau dia volumenya lebih tinggi dari rata-rata 5 hari, kalau dia mulai rebound, di sana mungkin kita belinya lebih banyak ya, seperti itu ya. Jadi porsinya volume itu biasanya saya gunakan untuk konfirmasi. Misalnya money manajemennya, kalau dia rebound saya belinya sekitar 25% dulu ya, seperti itu ya. Tapi kalau volumenya tinggi, di atas rata-rata 5 hari reboundnya ya saya berani 50%. Nanti kalau naik lagi saya tambah 50% ya. Jadi strateginya seperti itu. Biasanya konfirmasi volume untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Fokusnya tetap di pergerakan harganya. Itu prinsip saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Akra sudah pernah saya bahas juga ya sebelumnya di analisa saham mingguan. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Breakout ke atas 80 boleh tambah lagi atau average up atau buy hasil higher ya. Di sini artinya masih cukup bagus. Masih peluang untuk naik lagi ke atas 845 dengan targetnya 890 seperti itu ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk Akra masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh, atau kalau misalnya takut Pak Sunar nanti jangan-jangan saya buy turun lagi ya, mau tunggu buy weakness di 765 aja ya, seperti itu ya. Artinya kalau dia turun di bawah 765 silakan buy ya kalau dia berhasil rebound. Kalau belum rebound ya jangan buy. Atau kalau dia turun di bawah 810 kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas ya silakan buy. Atau pilihan lainnya lagi ya, kalau dia breakout higher high, jadi naik ke atas 845 silakan buy. Istilahnya buy high sell higher. Memang strategi beli di saham itu ada dua, buy low sell high. Artinya kalau misalnya uptrendnya masih bagus kita buy low, maksudnya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Seperti ini ya, breakout ya dia ya, sudah lumayan bagus kemudian koreksi dia breakout lagi. Nah di sana kesempatan kita untuk buy seperti itu ya, buy low sell high. Atau buy high sell higher. Artinya kalau dia misalnya nggak dikasih tapi dia breakout lagi lanjut ke atas ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Dulu pernah ada yang kritik saya, katanya sih saya ngajarinnya suka bikin orang nyangkut karena buy high sell higher, waktu breakout buy nyangkut ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya sih bukan karena saya menyasarkan, enggak, karena prinsip dasar saya berdasarkan prinsip dasar analisa teknikal ya. Kalau uptrendnya masih bagus, harga kecenderungan masih bisa naik lagi ya, bahkan lebih tinggi lagi masih memungkinkan. Tapi kalau gagal ya bukan salah saya. Yang penting adalah dalam pembahasan saya selalu memberikan trading stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang sudah lama ikutin saya itu biasanya nggak perlu tanya-tanya lagi di grup ya. Karena seringkali saya ditanyain, Pak Sunar, BMRI bagaimana? Padahal BMRI sudah dibahas sebelumnya. Itu yang terakhir tanya saya di grup seperti itu ya. Jadi budayakan itu rajin nonton ya, seperti itu ya. Terus terang aja, saya dapat ads revenue-nya dari YouTube nggak banyak ya. Satu video paling banyak sekitar ya minim ya, biasanya $1 $2 itu minim banget kalau lagi sepi ya. Biasanya hari Jumat sepi. Kalau rame lagi sahamnya biasanya emitennya bagus ya, bisa sampai mungkin $7 $8 doang ya. Tapi itu pun jarang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan karena saya ingin dapat ads revenue-nya dari YouTube, enggak ya. Ya ini saya karena kalau di grup saya di Telegram Saham Profit itu
Itu banyak banget yang tanya ya seperti itu ya. Jadi daripada saya tanyanya jawabnya berulang-ulang, jadi saya bikin videonya seperti itu ya. Jadi bukan karena dari YouTube Ads revenue-nya ya. Terus terang aja ya kecil lah ya seperti itu ya. Kalau dibandingkan dengan ongkos produksinya atau biaya AC-nya dan lain-lain mungkin ya nggak sampai lah, atau nutup pas persis ya BEP ya, break even point gitu ya. Ya saya bukan istilahnya nggak ikhlas nggak ya. Saya cuma menyarankan ya budayakan rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan sell ya seperti itu ya. Enak banget kalau trading sudah ada acuannya kapan pasang stop loss-nya atau di mana kita pasang trading stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau naik lagi gimana kita average up sudah dikasih semua, enak tinggal ikutin aja. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin yang nggak ada kesempatan analisa lagi sibuk ya. Ya pokoknya nonton kan garisnya sudah disediakan ya, tinggal pasang aja. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk duit. Jadi duit sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 404, silakan buy ya. Seperti itu ya. Dan dia bisa higher high hari ini. Pakai price terdekat di 460. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout dari high-nya hari ini, di atas 434 silakan tambah lagi atau average up. Dicek juga apakah ada pembagian dividen ya. Seperti itu ya. Kalau pembagian dividen, maksudnya kalau dekat dengan kumdate atau misalnya kumdate-nya hari ini, ya ada kemungkinan besok gap down ya. Seperti itu ya. Kalau dividen yield-nya tinggi. Tapi di sini saya fokusnya pergerakan harganya. Kalau misalnya ada aksi korporasi yang ketinggalan, seperti pembagian dividen dan lain-lain ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Karena terus terang aja saya nggak sempat baca beritanya satu persatu ya, cek ya apakah ada aksi korporasi dari 16 saham ya, gitu ya. Hanya saham tertentu aja yang saya punya, mungkin saya sering cek ya, seperti itu ya. Kalau nggak ada, ya biasanya saya nggak cek ya. Nah kalau cek berita terus, bisa dibandingkan nggak di bursa saham ini, sahamnya kan banyak, sampai 700-an ya. Kalau saya baca berita terus, cek satu persatu, nanti jadinya saya nggak ikut trading ya, nggak ikut invest juga ya, seperti itu ya. Jadinya nanti pembaca berita, bukan trader atau investor ya, seperti itu ya. Jadi yang di sini yang penting adalah fokus di pergerakan harga yang sudah saya berikan. Belinya bertahap aja kalau takut, atau tunggu buy on weakness ya, seperti itu. Tapi menurut saya sih, ini buy on weakness ada dua area, 404 atau 370. Tapi menurut saya sih 404 ini masih cukup bagus. Jadi selama ditutup di atas 400 dia masih cukup bagus. Kalau turun di banyak 400 ya, atau 404 garis saya ya, lebih baik jual dulu sebagian, seperti itu ya. Nah, jual apakah berarti bakalan turun? Enggak ya, seperti itu ya. Jadi itu support resistennya, tapi kalau turun di bawah 370 atau pakai acuan swing low di sini 366, lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia sudah gagal bertahan di atas 370 ya, itu resikonya lumayan dalam ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini berusaha naik ke atas 370 dia gagal. Turunnya dia dalam. Jadi kalau di sini saya garis 370, memang sebelumnya dia berhasil rebound Pak Sunar. Ya berarti ini confirm supportnya ya. Jadi ini sesuai dengan ini swing high-nya, ini supportnya. Makanya garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah profitnya lumayan seperti itu ya. Jadi yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Sabar dalam arti seperti ini ya. Kalau dia belum naik, masih sideways di bawah atau masih bagus, ya sabar aja ya, tunggu aja. Fokus dalam arti ya, yang kedua ya. Misalnya kita sudah pegang suatu saham, sahamnya nggak naik-naik, maksudnya sideways-nya lama banget ya, seperti itu ya. Terus ada disenggol temannya, beli saham ini, atau ikut join telegram group yang lainnya, atau grup premium bilang, beli saham ini, nanti rame-rame beli ya. Memang untung, tapi nggak lama lagi koreksi, karena banyak yang take profit ya, karena semuanya sebelumnya sudah buy di bawah mungkin ya, seperti itu ya. Tapi terus saham yang dipegang sebelumnya, ternyata breakout Pak Sunar, naik ya, karena sebelumnya sideways, ya kemudian breakout ya, seperti itu ya. Nah akhirnya ketinggalan profit, atau bahkan kehilangan kesempatan profit, karena istilahnya Anda nggak fokus ya, seperti itu. Ketiga adalah disiplin. Disiplin itu dalam arti disiplin pasang stop loss dan juga buyback ya. Memang saya sudah sebutkan berulang kali, kalau Anda hanya disiplin pasang stop loss, kalau nggak berani buyback, kalau uptrendnya masih lanjut lagi kembali ke atas, ya nanti ceritanya Anda loss terus ya, seperti itu ya. Memang di suatu saham kadang-kadang memang saya loss ya, saya pernah cerita juga berulang kali ya. Juga saya sudah pernah sharekan buy dan saya di grup, di YouTube video juga pernah ada ya. Memang kadang-kadang saya ada loss, misalnya trading di suatu saham ya. Yang pertama win, kedua, ketiga, empat loss. Tapi saya masih fokus di sana ya, kelima ke enamnya saya berhasil. Bahkan kelima ke enam ketika berhasil, saya berhasil menutup loss yang sebelumnya dan juga dapat profit ya, seperti itu ya. Karena saya sistemnya pasang trading stop dan stop loss ya. Jadi kalau dia naik lagi saya average up. Nah ketika saya average up, nah di sana kesempatan profitnya lebih banyak lagi, walaupun average saya tinggi ya. Kalau di average up memang risikonya naik karena harga average-nya tinggi. Tapi kalau uptrendnya masih bagus lanjut ke atas, apalagi volumenya konfirmasi kuat, ya jangan ragu-ragu, karena kalau kita average up itu istilahnya
lotnya bertambah. Kalau lotnya bertambah ya persentasenya dari average-nya mungkin berkurang ya, tapi nilai rupiahnya kan profitnya bertambah ya, karena kita menambah posisinya atau lotnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Yang belum cek bagian pertama silahkan nonton. Kemudian seperti biasanya jangan lupa subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya kalau supaya nggak ketinggalan ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.